Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika Lovers, kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Dimensi 3 ini merupakan materi awal yang akan dipelajari di kelas 12 ya. Nah, yang akan dipelajari di dimensi 3 itu ada 3 poin. Ada yang pertama, jarak titik ke titik, yang kedua, jarak titik ke garis, dan yang ketiga, jarak titik ke bidang. Nah, sebelum kita masuk ke 3 poin dari dimensi 3 itu, sebelumnya kita akan membahas materi awal yang akan mengantarkan kita ke 3 materi pokok itu. Apa itu? Ya. Yang pertama, pengertian titik, garis, dan bidang. Nah, untuk titik sendiri, titik merupakan suatu unsur benda dalam ruang dimensi 3 yang tidak memiliki ukuran atau tidak berdimensi, atau boleh dikatakan berdimensi 0. Dan yang kedua, untuk notasinya, sebuah titik biasanya digambarkan dengan sebuah noktah. Nah, untuk penamaannya sendiri biasanya menggunakan huruf kapital. Ya. Huruf kapital bisa seperti huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf-huruf kapital lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Ada titik A dan titik B. Yang kedua, garis. Apa itu garis? Garis merupakan kumpulan atau himpunan titik-titik yang membentuk kurva lurus. Dan garis merupakan bangun yang berdimensi 1. Kalau titik tadi tidak berdimensi, kalau garis berdimensi 1, yaitu dia hanya memiliki panjang saja. Nah, dalam garis itu sendiri ada yang namanya segmen garis atau ruas garis. Kalau pada garis panjangnya tidak terbatas, kalau pada segmen garis panjangnya terbatas. Dan biasanya garis penamaannya menggunakan huruf kecil. Beda dengan titik. Kalau titik tadi menggunakan huruf kapital, kalau garis menggunakan huruf kecil. Nah, untuk garis dan segmen garis, kalau bedanya garis tak terbatas, sedangkan segmen garis dia ada batasannya. Dan biasanya batasannya itu yang akan menjadi nama dari ruas garis tersebut. Contohnya, ini ada garis G. Jadi garis G ini tak terbatas panjangnya. Sedangkan ruas garis itu seperti ini. Jadi ada ruas garis AB, di mana titik-titik ujungnya itu yang menjadi nama dari ruas garis tersebut. Jadi ada ruas garis AB. Yang ketiga, bidang. Apa itu bidang? Jadi bidang merupakan unsur pembentuk benda yang memiliki 2 dimensi. Nah, kalau titik tadi tidak berdimensi, garis 1 dimensi, nah bidang di sini 2 dimensi, yaitu dimensi panjang dan lebar. Ya. Nah, untuk penamaannya sendiri, bidang biasanya menggunakan abjad Yunani seperti alfa, beta, gamma yang biasanya dituliskan pada pojok-pojok dari bidang itu sendiri. Ya. Jadi selain dengan abjad Yunani itu, kita juga bisa menggunakan titik-titik sudut dari bidangnya sebagai nama bidang. Contoh, ada bidang alfa, ini yang menggunakan abjad Yunani, di mana alfanya kita tuliskan di pojok kiri bawah dari bidang. Ya. Nah, yang kedua, ada bidang ABCD. Jadi ABCD titik-titik sudutnya kan A, B, C, dan D. Sehingga ini dinamakan dengan bidang ABCD. Nah, itu untuk pengertian titik, garis, dan bidang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama,
kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Kedudukan titik terhadap garis itu ada dua. Ada titik yang terletak pada garis, contohnya, jadi ada titik A dan garis G. Ini merupakan contoh titik ya yang terletak pada garis. Ya, titik A terletak pada garis G. Yang kedua, titik yang berada di luar garis. Contohnya seperti ini. Jadi ada titik P dan ada garis G. Titik P berada di luar garis G. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang sama dengan kedudukan titik terhadap garis. Ada dua. Yang pertama, titik yang terletak pada bidang. Contohnya, ada bidang alfa dan titik P. Titik P ini terletak pada bidang alfa. Terus yang kedua, ada titik yang berada di luar bidang. Contohnya, ada titik P dan bidang alfa. Ya, titik P berada di luar bidang alfa. Yang kedua, kedudukan garis terhadap garis lain. Jadi, ini hubungan antara dua garis, boleh dikatakan seperti itu. Ya. Yang pertama, kedua garis saling berpotongan. Nah, kapan kedua garis itu saling berpotongan? Jadi, kedua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang dan memiliki satu titik potong atau satu titik persekutuan. Contohnya seperti ini. Jadi pada bidang alfa ada dua garis, di mana kedua garis tersebut berpotongan di titik P. Yang kedua, kedua garis saling sejajar. Apa itu kedua garis saling sejajar? Kedua garis saling sejajar itu dikatakan saling sejajar apabila kedua garis itu tidak pernah berpotongan. Jadi dia tidak memiliki titik persekutuan. Contohnya seperti ini. Di bidang alfa ada garis A dan garis B. Jadi garis A dan garis B tidak pernah berpotongan atau tidak memiliki titik persekutuan. Yang ketiga, kedua garis saling berimpit. Kedua garis dikatakan saling berimpit apabila kedua garis tersebut saling sejajar dan berada pada satu bidang. Dan yang intinya persekutuan atau titik potong antara kedua garis tersebut tak berhingga. Kenapa dikatakan tak berhingga? Karena sepanjang garis merupakan titik potong dari kedua garis tersebut. Ya, seperti pada gambar ini. Jadi garis A dan B itu dikatakan saling berimpit. Kelihatannya seperti satu garis, tapi sebenarnya itu adalah dua garis. Garis A dan garis B. Yang keempat, kedua garis saling bersilangan. Kedua garis saling bersilangan. Ini seperti gambar. Jadi ada dua garis yang berada pada bidang yang berbeda, garis A dan garis B. Garis A menembus bidang atau memotong bidang, tapi tidak memotong garis B. Nah, sehingga garis A dan garis B ini dikatakan sebagai garis yang saling bersilangan. Ya, jadi seperti itu. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Ya, jadi gambarnya seperti bidang alfa dan garis A. Garis A terletak pada bidang alfa. Yang kedua, garis memotong bidang. Contohnya, ada bidang alfa dan garis A. Jadi garis A memotong bidang alfa di titik B.
Yang ketiga, garis sejajar bidang. Contohnya, ada bidang alfa dan garis A. Garis A sejajar dengan bidang alfa. Karena garis A sejajar dengan salah satu garis yang ada pada bidang alfa. Yang keempat, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Jadi di sini kita boleh dikatakan sebagai hubungan antara dua bidang. Yang pertama, kedua bidang saling berimpit. Seperti apakah modelnya? Jadi seperti ini, ada bidang alfa dan beta. Kelihatannya seperti satu bidang, tapi ini sebenarnya dua bidang. Bidang alfa dan bidang beta. Yang kedua, kedua bidang saling sejajar. Jadi kedua bidang saling sejajar seperti gambar ini. Ada bidang alfa dan bidang beta. Jadi bidang alfa dan bidang beta tidak mempunyai titik persekutuan, atau kedua bidang saling sejajar jika kedua bidang tersebut tidak memiliki garis persekutuan. Yang ketiga, kedua bidang saling berpotongan. Nah, kapan kedua bidang dikatakan saling berpotongan? Contohnya seperti bidang alfa dan bidang beta. Jadi bidang alfa dan bidang beta dikatakan sebagai bidang yang saling berpotongan karena memiliki titik persekutuan. Jadi dia berpotongan sehingga membentuk garis persekutuan antara bidang alfa dan bidang beta. Ya, jadi inilah materi awal kita, Matematika Lovers. Sebelum kita masuk ke materi inti mengenai dimensi 3, untuk pembahasan kita hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.